Wanita itu sedang mengunjungi pacarnya di penjara, tapi sebenarnya ia diam-diam menyerahkan kartu telepon seluler yang disembunyikan di kukunya. Kartu itu dapat dijual dengan harga tinggi di penjara, tapi pria itu menggunakan semua uang itu untuk membeli plastisin karena itu adalah alat terpenting dalam rencana pelariannya. Saat sedang santai, pria tersebut dengan sengaja melemparkan batu ke dalam mesin pemotong rumput yang berhasil diluncurkan dan memecahkan kaca mobil sang dokter. Dokter itu tak berdaya setelah melihat ini karena ia takut mobil antiknya akan rusak. Tahanan di sebelahnya berkata bahwa ia bisa memperbaikinya karena ia adalah seorang mekanik mobil. Dihadapkan dengan perbaikan gratis, dokter tentu saja setuju. Ketika sipir penjara hendak membawa ia keluar, ia berpura-pura menderita asma dan batuk-batuk hebat, lalu diam-diam menempelkan plastisin ke kunci. Pria itu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mobil tersebut. Meskipun ia tampak sedang memperbaiki mobil, ia sebenarnya sedang mencari tempat persembunyian terbaik. Ketika semuanya sudah siap, saatnya pria itu menuangkan setupung jamur ke dalam makanan siang hari ini. Ia memberi isyarat kepada rekannya dengan tatapannya, menunjukkan bahwa tindakannya dapat dimulai. Kemudian rekannya itu mencari sipir penjara, memberitahunya bahwa ia akan pergi ke ruang perawatan karena ia sakit. Saat para tahanan makan siang, mereka mulai berhalusinasi dan menjadi gila satu persatu. Bahkan rekan-rekan mereka sebagai koki juga terpengaruh. Lihat hal ini, pria itu mengambil pisau dan berpura-pura diracun, lalu mengiris telapak tangannya. Karena hal itu, sipir penjara segera mengirimnya ke ruang perawatan. Saat efek jamur mulai terjadi, penjara itu menjadi berantakan total. Semua orang berhalusinasi. Para perawat menerima perintah dan bergegas ke tempat kejadian bersama semua penjaga penjara. Pria itu melihat melalui jendela bahwa dokter itu juga ditarik untuk membantu. Jadi ia segera mengeluarkan peralatan dan berhasil membuka borgolnya. Mereka mengambil nitrogen cair untuk membuka pintu itu. Kemudian mereka mendapati bahwa koridor kosong dan diam-diam datang ke pintu mengeluarkan kunci yang telah diukir sebelumnya. Namun pria itu mengotak-atik pintu keluar cukup lama dan ia tak dapat membukanya. Ia menyadari bahwa itu mungkin karena sabunnya terlalu lembut. Jika ia tidak menggunakan tenaga yang cukup, pintunya tidak akan terbuka. Jika ia menggunakan tenaga yang terlalu besar, sabunnya mungkin akan pecah. Hal ini membuat mereka berada di dalam dilema. Pada saat ini terdengar suara peringatan dari belakang dan rekannya menyadari bahwa mereka tidak punya cukup waktu. Jadi ia dengan tegas berkorban berjalan ke penjaga penjara untuk menarik perhatiannya dan memberi waktu bagi pria itu untuk melarikan diri. Pria itu menggunakan kelincahannya untuk menghindari pandangan polisi di sepanjang jalan dan kemudian ia membuka bagasi mobil dan berbaring. Setelah diperiksa oleh dokter, para narapidana hanya berhalusinasi dan mereka hanya perlu menunggu beberapa saat sebelum mereka kembali normal. Setelah berkata demikian, sang dokter pun membawa kembali barang bawaannya itu ke dalam mobil. Tak seorang pun yang tahu di mana pria itu berada saat ini. Bahkan para penjaga penjara yang memeriksa mobil itu pun tak menemukan ada yang aneh. Ketika dokter pulang dan keluar dari mobil, suara aneh mulai terdengar dari jok belakang mobil. Bagian belakang terpotong sedikit demi sedikit. Ketika sudah mencapai panjang tertentu, pria itu keluar dengan susah payah. Ia pun akhirnya bisa melarikan